terjadi sebuah perdebatan di dunia ini kok, di dunia kekristenan tanda kutip, ajaran yang namanya Kristen progresif itu. Kristen progresif. Yes. Ya. Kristen progresif sendiri sebenarnya pada akhirnya menjadi satu gerakan yang dianggap oleh banyak orang menjadi gerakan yang jadi yang benar yang mana? Oh semuanya. Wah ini jadi pandangannya jadi melenceng jauh dari Kristen dan sebagainya. Gue keluar pertanyaan berikutnya gitu, kalau itu Apa? Kristen mana yang harus gue percaya? Ada orang-orang yang akhirnya tersisi oleh karena klaim-klaim kesombongan agama. Kesombongan agama itu akhirnya mengakibatkan korban. Masa sih orang bakal seperti Habib Jafar bakal masuk neraka? Oh Tuhan tuh bikin neraka, orang dihukum buat neraka, salah. Sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan orang buat masuk neraka adalah orang yang tidak paham tentang neraka dan cara kerjanya Tuhan. Jadi kok Andre Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus atau bukan? Teman-teman semua, welcome to the 2-year anniversary of Hello God on Topic. Hot bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Selamat datang di episode 2 tahun. Gua nggak menyangka udah 2 tahun kita berjalan. Udah bersama. 2 tahun kita berjalan bersama. Harusnya hari ini tanggal 6 April ketika video ini tayang, anniversary kita tanggal 9. Haleluya. Ini adalah episode ke-104 Kok Andre Tunggal. 52 kali. Yes. 52 kali 2. 104 ya. Sangat tidak expect, apalagi episode pertama ini teman-teman lihat ada fotonya kita masih di meja pertama kita. Terus Yang habis lucu. itu, yang lucu. Terus habis itu ada meja kedua kita. Oh iya. Ini meja ketiga. Dan ini kita. meja ketiga. Jadi Which is 2 tahun berjalan sudah keren. thank you untuk dukungan dari teman-teman semua. Betul. Untuk Hello God on Topic. Dan kita juga terus berharap semoga kita bisa terus hadir dan menjadi teman bicara teman-teman semua, menjadi teman untuk berdiskusi, menjadi teman untuk memberikan perspektif terhadap berbagai macam kejadian di luar sana yang seringkali membagongkan kita. Membagongkan kita. Tapi itulah kita podcast Hello God on Topic, kita terus berprogres dan terus menjadi podcast yang sangat progresif di zaman Bridgingnya boleh. Sungguh luar biasa, betul sekali teman-teman. Ini sebenarnya adalah sebuah kisah atau cerita yang udah lumayan lama di sebuah podcast yang lumayan terkenal. Temen lu, si Bro Cahyadi. Yes, si bro. Si Bro Cahyadi. Jadi teman-teman, kita hari ini mau langsung, kita lompat ke topik langsung lah ya. Kita mau membahas tentang yang namanya terjadi sebuah perdebatan di dunia ini kok. Di dunia kekristenan tanda kutip. Dunia kekristenan atau dunia beragama juga. Dunia beragama di Indonesia. Karena kebetulan lebih tepatnya ke Kristen sih ya. iya, karena waktu itu teman-teman background story-nya adalah ada sebuah podcast yang lagi bahas tentang ajaran-ajaran agama yang baik. Gitu lah ya. Gue sebut itu aja deh ya. Ya, perjumpaan perspektif yang mewakili agama masing-masing lah begitu kira-kira ya. Yes, betul. Terus lahirlah sebuah statement tentang ajaran yang namanya Kristen progresif. Kristen progresif. Gue nggak nonton full episode-nya itu. Oh gitu. Gue nggak nonton full karena gue nonton sedikit, ke distract, akhirnya gue nggak nonton lagi. Seperti biasa. Gue ke distract, akhirnya gue nggak nonton lagi gitu. Cuman awalnya ya udah gue nonton itu karena pertama kali keluar, tiba-tiba rame kok. Lu udah tahu ramenya karena apa? Gue udah tahu ramenya karena apa. Cuman yang gue nggak tahu artinya itu apa. Sebenarnya itu apa gitu. Oh, maksudnya rame karena apa? Yang apa judul atau tagline yang menarik lu? Di podcast itu. Iya, tagline-nya apa yang bikin lu tertarik mau nonton? Karena kebetulan yang ngomong Kristen. Oke. Yang guest speakernya Kristen kan. Oke. Ya udah, gue pengen nonton. Ya udah, makanya tadi balik lagi gue ke distract dan sebagainya. Terus habis itu yang gue nggak nyangka adalah dia rame. Lumayan terkenal. Rame karena ajaran yang namanya Kristen progresif itu. Kristen progresif. Nah makanya gue sebenarnya bertanya-tanya, itu ajaran Kristen yang kayak gimana? Gitu. Dari point of view gue beneran. Well, judul dari topik kita sekarang adalah apa judulnya? Bro Jafar anak Yesus, bro. Bener kan? Bener, ya, kan? Bang Habib ya. Bang Habib Jafar, seperti yang teman-teman sudah mungkin pasti juga saksikan. Dan kenapa kita bahas ini? Karena pada akhirnya memang banyak yang bertanya ke kita. Dan juga banyak yang langsung DM ke gua juga untuk membahas tentang topik ini ya. Karena
well, ini bikin sedikit gaduh karena ada sebagian orang yang tidak terima. Tidak terima. Tapi sebagian orang lain, sebagian orang yang lain lagi merasa, emang bener ya kok bertanya begitu. Jadi ada tone bertanya, ada tone tidak terima. Ya oke lah, masing-masing kan bisa berespon dalam pandangan dia. Berarti menjawab pertanyaan para netizen, lu ada di sisi yang mana? Gue ada di sisi tidak tahu apa-apa. Gak salah dong gue. Makanya gue nanya lu nih. Nah, ada yang tahu. Gue ada di sisi di depan Julius ya. Tapi anyway, ini kita buat jadi tentu saja tidak untuk apa, tapi kita ingin mencoba untuk ngobrolin aja. Dan mencoba untuk memberikan kepada teman-teman berbagai perspektif yang kita harapkan teman-teman pada akhirnya akan mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan dari apa yang teman-teman dengarkan. Dan tentu saja obrolan ini berupaya untuk membuat kita supaya makin luas wawasannya. Betul, makanya kita lebih fokus ke tentang yang pengajarannya. Jadi kita tidak ingin langsung terjebak pada cerita benar dan salah, tapi kita mencoba menelusuri bagaimana kita memahami wacana ini. Ketika si Bang Bro kita itu yang langsung tiba-tiba bikin rame ya, bilang Habib Jafar juga anak Tuhan Yesus. Tapi kalau dia nonton, gue mau nyapa, halo, ayo kita nongkrong bareng. Gue beneran pengen nongkrong soalnya, tapi belum kesempatan. Tapi ada waktunya nanti segera. Iya. Karena kasihan juga si Bang Bro kita udah langsung di ada banyak orang juga yang langsung muncul dan yang tidak bijaksana menyesatkan gitu. Oke, kita langsung fokus. Langsung takut. Gue gak takut, gue beneran gak takut. Gue merasa. Oke. Jadi gini dulu, teman-teman, kita mesti melihat perkataan dari si Bang Bro kita ini. Oke. Dia ngomong apa? Karena dia punya konteks, karena ada latar belakangnya, dia munculin statement itu kan, gitu. Gue juga tidak ada dalam disclaimer ya. Gue bukan langsung menempatkan diri. Oh berarti si Ko Andre ini satu kelompok. Karena banyak yang bilang begitu. Oh ada banyak ya? Gue merasa lu berdua gini loh, kalau kita tuh suka untuk langsung labelkan seseorang ya, kayaknya kita tuh mesti coba ngerem bentar deh ya. Artinya kita tuh sudah terlanjur gemar melabelkan orang dalam kelompok A, kelompok B, kelompok C. Masih mending, tapi kalau lebih celaka lagi kalau kita udah langsung melabelkan orang dalam kelompok sesat, kelompok apa, kelompok yang tidak baik, apalagi ahli neraka gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang kayaknya kita mesti coba step back bentar lalu tanya, apakah sikap itu sikap yang benar tuh gitu. Nah, artinya gini. Ada yang gua baca DM-nya siapa ya? Ada yang kirim ke gua tuh. Julius Teja, bukan. Si Bang Bro kita ini serupa seperti Andre Tunggal juga gitu ya. Emang sebenarnya tuh orang Kristen di Indonesia, dunia itu serupa tapi tak sama. Iya. Semua memiliki keunikan. Nah, jadi kita mesti mengerti konteksnya ketika dia bilang begitu, karena dia punya sebuah punya sebuah concern ya, punya sebuah concern bahwa masa sih orang bakal seperti Habib Jafar bakal masuk neraka. Iya. Nah, itu kan langsung obrolan dia tuh. Itu yang dia catch up, lalu kemudian dia mendefinisikan diri sebagai seorang Kristen progresif, ya. Nah, jadi begini teman-teman ya, kita mesti mulai pelan-pelan. Jadi tolong simak hot ini jangan sepotong-sepotong. Kayak gue gitu ya, itu nyindir gue ya. Gak apa-apa, gue terima. Enggak bermaksud sih, tapi bagus kalau kita tuh punya self reflection yang baik. Yes, betul. Gue jadi karena ada orang yang ngomong tapi tidak punya self reflection yang baik, tapi kerjanya menuding saja. Gak apa-apa, itu proses pembelajaran. Lanjut, silakan Ko Andre. The stage is yours. Tadi lu mau ngomong apa? Kita udah lupa semua tiba-tiba kan. Ya, jadi begini. Kristen progresif. Yes. Ya. Sebelum kita sampai pada sebuah mencoba memikirkan tentang perkataan Habib Jafar adalah anak Tuhan Yesus, kita ngomongin dulu tentang label yang dibawa atau tentang istilah yang dibawa oleh teman kita ini. Jadi teman kita itu bilang bahwa dia itu Kristen progresif. Sebenarnya memang berapa tahun yang lalu ada seorang teman yang bilang sama gue, Dre, lu tuh Kristen progresif loh. Gitu. Gue tuh denger, keren banget tuh namanya ya, progresif. Gue baru denger di podcast. Sejauh yang gue denger adalah Kristen Protestan gue gitu kan. Tapi kemudian gue jadi Kristen progresif. Wah, apakah ini bentuk lain dari super saya gitu ya? Super saya. Bisa lo ya kontekin ke situ. Dari Pikachu jadi apa? Bukan dong. Itu
Super Saiyan tuh Dragon Ball, Super Saiyan 1 gitu, Super Saiyan 2. Iya, metamorfosis. Ya udah boleh Kalau evolusi. Pikachu evolusi jadi apa? Pikabu. Raichu. Gila. Pop culture gue lumayan pinter nih. Gue berasa pinter nih. Iya kan? Ya Jadi udah, siapa lanjut. tahu Protestan jadi Progresif. Dari Yes. progresif jadi. Protes mulu. Nah, jadi gini. Kristen progresif itu adalah sebuah label Label. atau nama kelompok yang kemudian disepakati bersama oleh para penganutnya yang muncul di abad ke-20 sebagai sebuah gerakan postmodern atau gerakan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat postmodernism. Kalau teman-teman bertanya apa itu postmodernism, dari namanya postmodern. Jadi post itu adalah pasca, modern. Jadi gerakan yang muncul sebagai akibat dari arus modern. Arus modern, di mana arus modern itu dikenal sebagai sebuah kepastian, statement mutlak, ya kan? Modern itu kan gerakan, jangan bayangin kita high tech gitu. Iya. Modern itu adalah gerakan struktur, ya, gerakan yang menekankan akan sebuah klaim-klaim pasti gitu ya. Kalau kita ngomong postmodern, ya anggapannya pada level tataran yang kita kenal adalah berarti tidak ada yang benar-benar pasti. Iya. Semuanya kalau postmodern itu belum pasti. Ya. Berarti bisa nggak Lalu bisa nggak gue bilang kalau era postmodern tuh dimulai setelah adanya revolusi industri, ketika Ya, adanya ada. manusia menetapkan sebuah sistem yang lebih pasti. Iya. Jadi postmodern itu tuh sebenarnya juga adalah sebuah gerakan yang muncul dari sebuah gerakan mengakomodir. Karena ketika ada satu yang muncul sebagai pasti, maka ada yang jadi, ketika ada yang dominan, ada yang pasif, ada yang tidak dominan kan. Bahkan ketika ada yang muncul sebagai dominan, ada yang tersisih. Itu adalah hal yang sangat disayangkan secara sosial dari gerakan-gerakan ini. Jadi yang muncul dan menyatakan akulah yang benar gitu. Oh, pas. Oh, Nah, iya. akhirnya yang lain ini tersisih. Nah, postmodernisme itu sebenarnya, atau lebih tepatnya mungkin kalau kita bilang progresif ini, sebenarnya adalah muncul sebagai sebuah gerakan yang karena ada faktor itu. Jadi mereka ingin mengakomodir mereka yang tersisih, mengakomodir mereka yang kemudian dalam quote and quote dalam sebuah perdebatan atau dalam sebuah perjalanan persaingan kalah gitu. Oke. Makanya gerakan Kristen progresif ini mengakomodir gerakan LGBT, mengakomodir gerakan-gerakan yang di luar ini yang tidak diterima sebagai kebenaran. Oke, gue udah lumayan nangkep nih. Lu paham ya? Maksudnya adalah berbagai macam perspektif dan pengajaran yang Iya. beda-beda. Akhirnya nyampur gitu. Nah, itu sampai kepada level filsafat, akhirnya mereka itu, atau level isme, mereka itu mengakomodir semua isme. Jadi semua isme itu dianggap sebagai sebuah, tidak ada yang salah, semuanya benar begitu ya. Atau tidak ada yang benar, semuanya jadi salah. gini, kita itu harus memahami ini sebagai sesuatu yang kompleks, bukan dari satu sisi. Sehingga progresif itu adalah gerakan yang kemudian mengakomodir bahwa yang lain juga benar, ya ini juga benar gitu-gitu. Nah, itu progresif, Kristen progresif. Nah, cuman begini, sebelum kita bahas tentang apa yang menjadi kelemahan dari pandangan-pandangan seperti ini, Kristen progresif sendiri sebenarnya pada akhirnya menjadi satu gerakan yang dianggap oleh banyak orang menjadi gerakan yang akhirnya tanpa, jadi yang benar yang mana? Semuanya. Misalnya ya. Jadi akhirnya gimana? Orang akhirnya melihat, wah ini jadi liar gitu loh. Wah ini jadi pandangannya jadi melenceng jauh dari Kristen dan sebagainya. Berarti kebenaran nggak ada yang mutlak dong, karena udah ada label progresif. Bisa dibilang begitu buat mereka. Gitu, dan bahkan mereka tuh mengadopsi pendekatan agnostisism ya, yang mirip dengan agnostik, dengan mengatakan bahwa hari ini gue belum tentu benar karena bisa jadi gue berubah, nanti berikutnya akan ada kebenaran yang lain dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kalau menurut perspektif gue sendiri itu adalah bentuk defense mechanism sebenarnya. Bentuk defense mechanism dari ketidaktahuan yang pada akhirnya tuh mereka menekankan pada sebuah prinsip ketidakmampuan mereka untuk mengenal kebenaran itu sendiri, dan akhirnya mereka melihat kalau ini ada benar ya udah ikut, kalau ini benar ya udah diakomodir, kalau ini benar diakomodir.
Begitu kira-kira. Tapi gue nangkep sih, maksudnya pada akhirnya orang-orang juga nggak punya standar atau standpoint buat nentuin mana yang benar mana yang salah. Itu kelemahannya. Karena gini, kalau kita bilang bahwa semuanya mesti benar, menurut gue sih pada akhirnya ada sebuah, kita harus mengakui kan bahwa dalam dunia ini ada yang benar, ada yang salah. Fakta itu tidak bisa kita buang, gitu loh. Mutlak. Bahkan ketika Kristen progresif mau tidak mau mereka harus sampai pada sebuah posisi, ada sebagian diantaranya yang kemudian mengatakan bahwa progresiflah yang benar. Iya kan? Pada akhirnya dia harus menihilkan atau menegasikan yang tidak sepakat dengan dia juga. Jadi ya sudahlah, daripada teman-teman jadi pusing, gampangnya begini. Iya, makanya gue sebagai netizen gue keluar pertanyaan berikutnya gitu. Kalau itu Kristen mana yang harus gue percaya? Iya. Nah jadi gini, kalau teman-teman udah merasa pusing bahwa ini kok jadi ada satu label Kristen baru lagi, gue lagi bingung nih, ada Katolik, ada Protestan, ada yang Reform lah sekarang, lalu denger lagi belakangan lagi mulai rame lagi kan Ortodoks misalnya, lalu ada Karismatik, ada Pentakosta, ada Kristen sesat nggak? Slow bro ya. Jadi itu adalah label-label yang memang disematkan pada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan pemahaman mereka atau tradisi mereka. Nah, Kristen progresif ini adalah bentuk baru dari kekristenan yang mengadopsi nilai postmodernism, gitu loh. Gampangnya begitu, yang lekat dengan postmodernism dan sebagainya. Sehingga mereka ini meskipun menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka pada akhirnya, kalau menurut gua, pada akhirnya offside. Oh, itu offside. Oke, pada akhirnya offside. Offside karena ibarat kalau kita main bola, mereka still di lapangan, mereka memain bola, tapi pada akhirnya mereka keluar atau kebablasan gitu. Miring dikit lah. Itu dari pandangan gua. Oke. Jadi kembali ke cerita yang tadi, gua dibilang gua tuh progresif kan. Ada masa di mana gua pada akhirnya mencoba kayak, setiap kita tuh kan ada masa cari jati diri tuh. Iya. Gue juga pada waktu itu gue ingat banget, gue lupa deh, gue di muda seminari, tampan dan bahagia. Pret. Gue di seminari, terus waktu itu gue dibilang progresif, gue tuh kayak mau, gue progresif, kayak, gila gue dapat jati diri. Gue kebayang. Tapi akhirnya waktu dalam perjalanan itu gue sadar, kalau gue merasa diri progresif dan kemudian gue dalam tanda kutip mengkritik dan menghabisi tradisi konservatisme, pada akhirnya gue menyalahi prinsip progresif gue sendiri. Kan orang progresif itu di satu sisi yang lain mereka kemudian menjelek-jelekan konservatisme. Oke. Ya menurut gue itu adalah progresivitas yang menyalahi keberadaan dia sendiri, kan dia harusnya menghargai. Jadi gue merasa waktu itu gue nggak bilang semua orang progresif ya. Tapi gue merasa pada waktu itu gue merasa, gila gue sombong banget ya. Iya. Gue kayak meniadakan atau menafikan semua tradisi yang telah diberikan turun-temurun oleh para pendahulu kita. Iya, karena pada akhirnya harus diakui kita lahir dari tradisi. Iya, jadi kita tuh kayak semacam kayak guanya ya. Gue merasa kayak waktu itu kayak banyak gaya sendiri, merasa ingin stand out, lalu kemudian guanya mengkritik banyak hal yang tradisi. Iya, paham. Akhirnya gue sadar, ini nih pada kasus gue ini nih kayak apa ya, ini nih kayak lagi jati diri caper bagaimana begitu. Ya gitu. Nah, jadi akhirnya gue merasa bahwa gue kayaknya harus mencoba deal dengan diri gue dan gue mundur sebentar dan gue menyimak. Betul, gue percaya bahwa kita tuh harus progresif. Bahkan gue percaya bahwa semangat Kristen yang sesungguhnya haruslah progresif. Maksud gue progresif itu adalah, jangan salah tangkap ya teman-teman ya. Progresif dalam definisi gue ini adalah bagaimana kita harus terus berada dalam perkembangan zaman, di mana kita harus mengakomodir jika terjadi perkembangan-perkembangan tertentu dan kita harus coba refleksikan dengan kebenaran. Jadi kita berusaha untuk berada di tengah-tengah, menghubungkan antara kebenaran iman kita dengan perkembangan zaman. Which is firman Tuhan yang relevan. Karena menurut gue progresivitas itu adalah semangat yang juga dibawa oleh seorang Yesus Kristus. Gitu.
Tuhan Yesus telah hadir sebagai seorang yang progresif pada masanya. Gue nggak ngomong Tuhan Yesus Kristen progresif ya. Karena kan kita mesti memisahkan antara level Kristen progresif dan progresif itu sendiri. Enggak, Tuhan Yesus tuh juru selamat progresif. Maksud lu. Jadi Tuhan Yesus itu pada masanya dia itu mereformasi cara orang beragama. Oh iya. Mereformasi cara orang beragama. Ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka betul-betul beragama dengan cara melakukan hukum, tradisi, misalnya soal masalah mencuci tangan sebelum makan. Gue pernah denger nih kapan ya? Ya kan? Baru-baru ini ya. Gimana tuh? Pada saat itu mencuci tangan adalah sesuatu yang sakral dan suci. Menggambarkan keimanan seseorang. Yes. Tapi Tuhan Yesus memberikan definisi ulang bahwa cuci tangan itu hanya karena ada orang cuci tangan atau tidak cuci tangan lalu kemudian kita menghakimi keimanannya, itu keliru. Misalnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus meredefinisikan ulang bahwa hari Sabat itu dihormati bukan sebagai satu hari di mana kamu tidak boleh bekerja pada esensinya. Tapi bagaimana engkau menghidupi hati Tuhan, di mana Tuhan itu punya hati untuk menyembuhkan orang apa, makanya Yesus menyembuhkan orang di Sabat. Makanya Yesus kasih analogi, barang siapakah di antara kamu dombanya masuk ini kamu nggak tolong dia, kamu aja tolong tuh domba. Masa kan ada anak Tuhan, ada manusia yang butuh bantuan kamu nggak bantu? Itu konteksnya. Jadi Tuhan Yesus melakukan progresivitas, menafsirkan hukum Taurat dalam perspektif yang lebih rooting. Itu katanya. Yesus bilang, mengakar. Kamu kalau misalnya melihat perempuan, kamu mengingininya, kamu udah berzina. Orang seringkali berpikir berzina itu adalah kalau kamu misalnya sudah based on tindakan. Gitu ya, based on tindakan dengan orang lain. Enggak, itu bukan itu. Jadi Tuhan Yesus tuh melakukan sebuah upaya progresif. Tapi progresifnya itu ada pada core kebenaran. Ini penting. Jadi bukan progresif kemana-mana. Bukan progresif lari kemana-mana, bukan lari ke ujung-ujung sana, tapi berakar pada kebenarannya Tuhan. Gua percaya itulah yang sebenarnya kita lakukan, bukan? Iya. Gua adalah orang Kristen yang mengkategorikan diri sebagai, gua mengamini dan mengiyakan slogan dari reformasi. Semper Reformanda. Semper Reformanda itu adalah reformasi setiap hari. Karena apa? Karena hati kita itu punya yang namanya kegagalan, dosa, manusia yang fana, manusia yang sulit menemukan kebenaran, yang gampang, yang lemah, yang gampang untuk serong. Makanya kita harus direformasi terus oleh kebenaran. Iya, bahasanya mungkin bergumul setiap hari. Gua memahami itu sebagai progresivitas setiap hari, cara berpikir dan sebagainya. Bedanya antara gua dengan mungkin orang-orang yang melabelkan diri sebagai progresif adalah gua tidak optimis pada kemampuan manusia. Gua pesimis terhadap kemampuan manusia. Maksudnya pesimis itu adalah gua tidak benar-benar bisa rely on kemampuan manusia. Ini statement ini penting, nanti kita akan lanjutkan dalam topik ngomongin soal apakah Habib Djafar itu anak Tuhan Yesus. Gue lagi siapin kata-kata itu buat nanti di akhir, tau gak? Apakah Habib Djafar itu anak Tuhan Yesus? Itu bagus loh buat openingnya. Nah cuman tadi ya, gue mikir kalau gue boleh singkat ini kan progresif tuh berarti lu bukannya melangkah maju di era modern doang, tapi lu juga mengingat kalau lu lahir karena ada tradisi, karena ada masa lalu yang membentuk lu, ada standpoint kebenarannya lah kalau dan kita konteks menghargai kita ya. tradisi-tradisi itu juga. Iya, dan menghargai tradisi itu. Jadi kita bedanya adalah kita bukan orang-orang yang kemudian membela secara membabi buta. Ya, tapi kita kan kemudian mencoba untuk menemukan oh iya ada point of view-nya orang lain yang katakanlah mungkin against ke kita harus menghargai point of view-nya dia dong. Dan kita juga harus berusaha untuk menemukan titik tengah, apa yang memang kita harus ambil, apa yang kita memang gak perlu ambil gitu. Nah, kelemahan dari Kristen progresif ini adalah ketika dia menganggap bahwa semuanya itu benar dan ya tidak semua ya, karena sebenarnya spektrum dari Kristen progresif juga ada ya. Tapi maksud gue adalah mereka kebanyakan pada akhirnya kayak
oh iya tidak ada yang benar-benar benar. Jadi gue bisa salah, nanti berikutnya nanti ada kebenaran lagi dan sebagainya. Pada akhirnya menurut gue Kristen progresif itu adalah orang-orang yang pada akhirnya cuman menyebut dirinya sebagai percaya Tuhan, mungkin mereka menganggap Yesus begitu ya, tapi pada akhirnya mereka akan berada pada jurang untuk tepi jurang ya. Iya. Atau mungkin lebih tepatnya tepi garis. Kalau tepi jurang kok kesannya langsung mereka jatuh gitu ya. Gue malah pikir tepi jurang tuh stand up comedy. Tepi garis ya, tepi garis yang kemudian membuat mereka pada akhirnya ya bentar lagi bisa getting out of nama Kristen itu sendiri. Iya, makanya gue tadi mau bertanya, kalau misalkan mereka juga mikir kalau nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, mereka pun juga harus mikir kalau mereka juga belum tentu benar dong. Betul sekali. Logikanya kayak gitu kan. Betul sekali. Mereka juga sebenarnya sebagai seorang progresif yang menyebut dirinya sebagai gerakan progresif harus menyebut dirinya bahwa bisa jadi prinsip gue juga salah. Tapi ya sepanjang pembicaraan kita, gue masih baru sadar kalau yang Kristen progresif itu really a thing gitu loh. Beneran ada dan bukan nama karangan gitu ya. Iya, karena itu kan yang mempersatukan mereka kan semangat progresivitas itu. Jadi mereka mau mengakomodir. Nah makanya gini kan, tadi gue ada sempat bilang, mereka yang tersisi-tersisi. Mungkin kita harus akui pada akhirnya itu sebenarnya ada pada psikologis dan sosial. Salahnya adalah kita menemukan fakta di lapangan bahwa ada orang-orang yang akhirnya tersisi oleh karena klaim-klaim kebenaran. Mungkin kalau gue bilang, kalau misalnya ini dalam konteks agama, kesombongan agama. Ya kan? Iya. Kesombongan agama itu akhirnya mengakibatkan korban. Dan korban-korban ini adalah orang-orang yang pada akhirnya kita harus hargai dong, gitu. Nah, gerakan ini muncul sebagai gerakan yang mewakili, mengakomodir. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Kristen progresif lahir. Gitu. Gitulah ceritanya. Jadi jangan langsung kita nyinyir, tapi kita harus lihatnya berdasarkan spot-spotnya dengan benar. Gitu. Iya, aspeknya banyak ya. Apa ya bahasa kerennya aspek ya? Ada banyak kayak banyak faktor. Ada banyak faktor, ada banyak kejadian, dan lu nggak bisa mengejudge itu tanpa lu memposisikan diri lu ada di sepatu dia gitu. Iya. Jadi makanya gue selalu bilang bahwa coba kalau kita tempatin diri jadi dia, akhirnya kita oh iya dia bisa. Tapi bukan berarti kita mengiyakan dia kan. Iya. Gitu. Lu misalnya si bro kita ngomong bahwa Alkitab jadi nggak bener. Nah itu kan coba lihat itu progresif tuh. Di satu sisi kalau dia benar-benar ini, dia mesti bilang Alkitab benar, tapi Alkitab nggak benar. Benar semuanya harus diakui. Oke lah. Jadi maksudnya ketika ada yang bilang pasti teman-teman bilang itu Kristen progresif tuh gue nggak setujunya kok gara-gara dia bilang Alkitab nggak benar. Tapi dari statement itu aja, ketika ngomong Alkitab nggak benar itu, kita mesti bertanya, Alkitabnya yang nggak benar atau penafsiran lu yang nggak benar? Masuk. Itu penting. Pembelajaran hermeneutiknya perlu hermeneutikanya. Karena teman kita kan penafsiran Alkitab, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi kan kita bukan lagi mau gosipin orang ya. Iya. Tapi maksudnya ketika dia mengatakan bahwa di PB dalam podcast yang lain nih. Oh, ada ya. Oh, lu belum lihat? Mungkin gue nggak nonton. Oh gitu. Mungkin gue nggak tahu. Jadi dia bilang bahwa di PB Kristen ngajarin pernikahan itu adalah monogami dan hetero, ya kan? Tapi kemudian kenapa di Perjanjian Lama Tuhan memberikan Daud 8 istri? Gue boleh kasih jawaban gue nggak? Ya, lu correct me if I'm wrong ya. Correct me if I'm wrong ya. Gue nggak tahu ini gue benar atau nggak. Cuman yang waktu pertama kali gue pikir pas gue denger itu adalah mungkin perbedaan konteks zaman ya, dan juga perbedaan kebutuhan zaman. Betul. Dan juga mungkin pada saat itu kaum perempuan masih belum mendapatkan suara yang sama. Nggak tahu gue benar atau enggak tuh. Ada benarnya, dan lebih tepatnya sebenarnya ketika dikatakan kenapa Daud dikasih 8 istri, Daud nggak dikasih kok. Nggak dikasih. Ketika Daud ngambil 8 istri, itu bukan berarti Tuhan setuju kan. Sama halnya ketika Daud misalnya membunuh Uria, suami Batsheba, dan merampas Batsheba, itu bukan berarti Tuhan setuju kan. Tetapi Alkitab kita dengan jujur
menceritakan manusia-manusia, orang-orang yang Tuhan pilih dengan kelemahannya juga. Jadi kita tuh dibutuhkan kemampuan kita untuk menalar dan berpikir mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang enggak. Jadi yang kita harus asah itu adalah itu loh. Kemampuan kita salah satunya untuk menafsir, melihat mana yang bukan kehendak Tuhan dan mana yang iya. Karena bedanya antara Alkitab kita, kitab suci kita dengan yang lain, setidaknya tidak semua kitab suci, tapi yang lain adalah ada kitab suci yang kemudian mengatakan, oh kalau misalnya pilihan Tuhan nggak boleh salah. Sebenarnya dari perspektif ini yang bikin kita kacau kan. Akhirnya ditafsir semua. Akhirnya ditafsir bahwa semuanya mesti benar, dibenarkan. Padahal kan Alkitab gak begitu. Alkitab kita tuh adalah kita menceritakan tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Bahkan ada perjanjian baru juga. Paulus juga diceritakan pernah buat salah. Iya. Iya kan? Nah kita kan harus bisa membedakan. Nah tapi kalau teman kita sampai bilang bahwa ini bukti ya bahwa Alkitab tidak benar. Itu offside banget. Itu perlu ya kita belajar ulang bareng-bareng lah. Iya. Gua akan sebut belajar bareng-bareng. Iya, jadi itu offside. Jadi makanya gue selalu bilang jadi podcast tetangga undang gue juga kan. Wih, keren tuh podcast tetangga. Gara-gara dia kemarin sebut Hello God, gue akan sebut juga. Jangan lupa untuk kita harus menjadi pembicara yang berani. Ngomong aja namanya. Iya, Brave Talks. Brave Talk. Brave Oke. Talks. Ya jadi gue juga ngomong di tetangga kita. Gue juga bilang bahwa ini orang sebenarnya kita harus lihat sebagai orang yang sedang mencari. Cuman dalam proses pencariannya sometimes udah di depan mic dulu gitu. Paham. Mungkin baiknya jangan dulu depan mic ketika kita sedang proses mencari gitu. Karena apa? Karena nggak semua audiens siap. Paham. Itu sayang. Ngerti banget. Gitu. Nah, semua audiens siap. Pada akhirnya kan memang mungkin kita bisa ngomong secara lugu bahwa kalau gitu tidak ada yang bisa ini dong, karena pada kenyataannya semua audiens tidak pernah siap. Iya, tetapi titik toleransinya kan kita mesti peka. Titik toleransinya ada pada konteks zaman gitu. Iya, terus akhirnya orang-orang dan teman-teman semua termasuk gue bertanya-tanya gitu. Kalau gitu ajaran Kristen mana yang harus kita ikutin dan mana yang benar kok? Karena kayaknya sekarang ajaran udah banyak kan. Terus gue tiba-tiba kepikiran, oh kita harus mengikuti ajaran yang benar tuh ada 3 kata kok. Ada 3 kalimat. Betul. Kita harus mengikuti ajaran yang berakar kitab suci, berakar tradisi, berdasar kitab suci, berdampak masa kini. Asik juga. Keren ya. Keren. Gue ulang nih ya. Berakar tradisi, berdasar kitab suci, berdampak masa kini. Disclaimer itu bukan dari gua. Itu dari sebuah STT luar biasa yang kebetulan lagi ada youth camp di tahun itu. Haleluya. Dengan mengambil tema reformasi, tagline-nya itu. Keren sekali. Ya, jadi begini teman-teman. Artinya gini. Sebenarnya yang salah ini adalah ketika gua merasa salah satu akar penyebabnya adalah ketika kita sudah mulai ada kesombongan gitu. Udah kesombongan, akhirnya kita tuh menuding, melukai orang, dan orang yang terluka bisa jadi akhirnya meresponi dengan kesombongan yang lain. Ya, bukan untuk membenarkan balas-membalas, tidak, tetapi pada akhirnya tuh karena kita membiarkan keangkuhan, kesombongan, keegoan gitu, itu terus ada. Gitu sih ceritanya. Jadi ngomongin progresif itu kalau udah sampai statementnya Alkitab tidak salah, Alkitab tidak relevan atau Alkitab obsolete, gua rasa kita akan being too far. Ya, kita akan being too far untuk kemudian mengklaim bahwa Alkitab ini sudah dibuang saja. Loh, kalau gitu lu bagaimana menjelaskan orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Alkitab? Itu jumlahnya bukan ribuan doang, gue yakin. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Dari masa ke masa berapa banyak orang yang terinspirasi oleh karena firman Tuhan akhirnya berdampak pada dunia. Kita nggak bisa menafikan gerakan reformasi juga yang berdampak pada dunia. Oke, ngomong reformasi nanti ntar. Gerakan murid-murid kita kenal soal aspek pendidikan. Ya, dan itu banyak sekolah-sekolah Katolik, ya kan?
Itu gerakan itu terinspirasi dari mana? Dari Firman kitab Tuhan. suci. Iya, kitab suci. Dari Yesus gitu kan. Akhirnya muncul gerakan untuk pendidikan, massal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Itu dari kitab suci yang kita nggak bisa bilang wah ini kitab suci ketinggalan zaman. Sama halnya juga dengan orang-orang hari ini misalnya gerakan reformasi, bagaimana Christian itu shape konsep keadilan sosial dan sebagainya. Itu juga dari kitab suci. Nggak bisa kita abaikan itu, nggak bisa kita buang. Standpointnya udah jelas, inspirasinya udah jelas, dan bahkan podcast kita pun itu semua inspirasi dari firman Tuhan. Apalagi kalau bukan kebenaran yang kita bahas, sih nggak sih Koko Andre? Episode ke-104, mungkin gue tutup dengan satu pertanyaan Kok tutup? Lu tidak tahu udah berapa menit? Iya sih, cukup panjang ya. Iya, cukup panjang loh pembicaraan. Tapi pertanyaan gitu lah. terakhir masih belum dijawab. Koko Julio. Iya, justru itu gue mau ngomong itu nih. Semoga kamera lagi ngarah ke gue. Siapa tahu bisa jadi thumbnail kan. Jadi, kok Andre Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus atau bukan? Masih ditunggu loh. Oke, Sama kayak minggu kita lalu. ngomong konteks dulu ya. Jadi si Bang Bro kita ini kan dia bilang Habib Jafar anak Tuhan Yesus karena apa? Karena dia bilang alasannya dia tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum orang yang baik masuk ke neraka. Itu pada saat itu pala gue lagi melayang-layang ke predestinasi apa free will. Melayang-layang aja pas gue dengerin Gitu. kalimat itu. Cuma lanjut. Teman kita ngomong begitu. Gua melihat ada satu dasar motif yang baik yang kita harus hargai. Iya betul Gus. Bahwa apakah Tuhan kemudian menghukum orang baik masuk ke neraka? Which means kalau kita lihat di media bagaimana abang kita Habib Jafar dalam pengajarannya yang kita dengar sejuk, kita dengar apa? Karena gue nggak kenal, jadi gue nggak bisa ngomong lebih lanjut ya. Nanti tahun depan kan lu diundang tuh. Iya kayaknya. Jadi gue nggak bisa ngomong lebih lanjut, tapi maksud gue adalah dari apa yang kelihatan baik ini, masa kan kemudian Tuhan menghukum. Makanya si Bang Bro bilang dia anak Tuhan Yesus gitu. Gua melihat statement dia ini adalah statement yang kesimpulannya adalah tidak harus. Lalu kemudian kita mengambil kesimpulan adalah Bang Bro si Habib Jafar adalah anak Tuhan Yesus. Tidak harus kesimpulannya itu. Karena kita mesti bertanya sebenarnya. Ketika dia bilang, kok Tuhan mengirim orang baik masuk ke neraka? Itu sebenarnya masalahnya ada di sana. Ada beberapa yang mesti kita breakdown. Pertama, apa itu neraka? Yang kedua, penghukuman itu apa? Apakah orang baik bakal dihukum Tuhan ke dalam neraka? Nah, tadi kan gue bilang, gue punya beberapa hal yang harus dipikirkan. Pertama, gue adalah orang yang tidak optimis pada kebaikan manusia. Gue menghargai banyak orang baik. Gue sangat yakin banyak orang baik. Tetapi gue tidak optimis bahwa kebaikan itu adalah kebaikan yang benar-benar baik. Karena gue adalah orang yang mengambil posisi, ini posisi gue pesimis dengan natur dosa manusia. Bukan dengan manusia ya. Iya. Gue pesimis dengan natur dosa. Di mana gue sangat punya keyakinan yang kuat bahwa natur dosa itu merusak Kita semua. manusia. Merusak pikiran manusia, Iya. motif manusia. Kayak misalnya gue sama Lujul, gue baik. Tapi sebenarnya gue baik, ada faktor di mana gue baik karena gue pengen Mengikuti rambut gue pengen ngikutin atau nebengin kepopularitasan lu. Kebaikan gue menjadi kebaikan yang sia-sia karena gue punya motif lain selain karena gue baik. agenda lain. Ada agenda lain. Tapi kalau gue ketemu ada orang baik dan dia tidak punya agenda, ya pada akhirnya gue tidak bisa sampai mengerti kedalaman hati manusia. Jadi gue tidak optimis, makanya gue pesimis. Kalau misalnya kita bilang ada orang lain yang baik di luar sana, apakah ada? Gue rasa ada. Ada, kelihatan baik. Banyak yang bahkan bukan Kristen baik gitu. Tapi gue pesimis. Gue pesimis dengan isi hati dia yang paling dalam. Bukan mau langsung menuding pasti berdosa ya. Tapi gue sangat yakin bahwa setiap orang punya natur dosa termasuk gue. Iya, termasuk kita. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita setuju pada konsep
for the sake of the argument ya, bahwa Tuhan itu Tuhan adalah Tuhan yang baik, tapi kita nggak boleh abaikan dia Tuhan yang adil. Kita nggak bisa bilang Tuhan baik lalu dia nggak adil. Dia adil dan dia suci. Maka kita harus menginclude itu dalam satu paket yang sama, di mana Tuhan mengadili hati manusia. Yeah. Kalau Tuhan mengadili hati manusia, yang baik di mata kita bisa jadi tidak benar-benar baik di mata Tuhan. Lalu kita mengharuskan Tuhan untuk melihat itu baik. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kan kita nggak bisa. Iya. Itu wacana yang gue kemukakan untuk teman-teman simpulkan sendiri nanti jawabannya. Itu yang pertama. Gue akan mulai dari simpulan dari gue mungkin. Lu mau simpulin? Kalau dari itu sendiri. Kembali kepada kedaulatan Tuhan. Oke. Di Roma pasal yang kedua. Asik. Asik. Ayat 12. Roma 2:12 isinya apa ya? Gak tahu gue isi ya Roma 2:12. Ya udah gue baca deh ya. Di Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14, 15 berbunyi demikian. ngomong, apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut Taurat, maka mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka jadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, and so on and so on. Jadi maksudnya ada sebuah yang gue percaya hati nurani, Gue gak bohong, gue arahnya ke situ. yang Tuhan install dalam hati manusia, di mana gue akan percaya akan keadilannya Tuhan dan kemurahan hati Tuhan, di mana orang itu tak harus, kalau dalam bayangan gue, orang itu akan dihakimi menurut itu yang Tuhan taruh di hati manusia. Iya. Kayak gitu, Tuhan akan hakimi dan Tuhan akan adili. Jadi yang gue pahami adalah pada akhirnya orang-orang tersebut di hari penghakiman akan diadili menurut hati nurani mereka. So who am I to judge people? Iya. Karena gue nggak benar-benar tahu hati nurani orang tersebut. Tuhanlah yang adil, Tuhanlah yang tahu. Iya. Tapi bagi kita orang Kristen, syukurnya adalah berlaku kasih karunia, di mana kita tahu betul kita nggak bisa rely on kebaikan hati kita dan segala karya kita. Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, dan anugerah itulah kemudian yang akan membuat kita kan hidup dalam pertobatan. Kita tahu betul bahwa kita udah ngomong kita bertobat, tapi bisa jadi kita jatuh, bisa jadi kita salah, bisa jadi kita ego, bisa jadi kebiasaan lama kita muncul. Tapi kita tidak lagi diadili berdasarkan lu masih jatuh dalam dosa nih, lu masih jatuh nih, enggak. Tapi kita diadili berdasarkan kasih karunia Tuhan. Iya. Makanya kan kita bilang keselamatan itu by grace. Dan ini yang kemudian kan membuat sebagian orang Kristen kan terganggu dengan, kok Habib Jafar bisa disebut anak Tuhan Yesus? Ya karena bagi gue, Habib Jafar gue sangat yakin, menurut keyakinan kita, kan Habib Jafar punya keyakinan sendiri dong, Iya, yang betul. kita mesti hargai. Tapi kan menurut kita bahwa Habib Jafar dan kawan-kawan kita yang lain yang baik akan diadili menurut hati nurani mereka di hadapan Tuhan. Iya. Pada akhirnya. Gua melihat neraka. Loh kalau gitu Kristen gak jelas dong, gak ada penghakiman dong. Ada penghakiman, tapi penghukuman itu adalah bagi mereka yang menolak kebenaran. Kebenaran di sini bisa berkonteks di dalam hati nurani mereka sendiri. Gini. Orang bilang, oh Tuhan tuh bikin neraka, orang dihukum buat neraka. Salah. Sebenarnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan orang buat masuk neraka, adalah orang yang tidak paham tentang neraka dan Surga. dan cara kerjanya Dan Tuhan. cara kerja Tuhan. Gini loh, kekristenan itu melihat penghukuman itu karena apa? Bukan soal penghukuman, tapi apakah betul Tuhan menciptakan orang untuk dihukum? Gua nggak yakin. Gua nggak setuju. Karena menurut gua adalah Tuhan itu fair dan Tuhan itu adil. Dan Tuhan fair, Tuhan adil, Tuhan itu kasih. Iya. Tuhan itu menciptakan orang dengan pilihan bebasnya. Betul nggak? Ketika Tuhan menciptakan orang dengan pilihan bebas, maka ada orang yang bebas atau orang yang bisa memilih untuk Melakukan meresponi apapun. kasih Tuhan dan kebenarannya dengan setuju dan menghidupinya. Tapi ada orang yang memilih juga untuk tidak mau menghidupi kasih Tuhan dan menerima kebenarannya. Kalau Tuhan memaksa orang yang tidak mau menerima kebenaran dan kasihnya, berarti Tuhan jahat.
Karena itu Tuhan tidak memaksa. Dan karena dia tidak memaksa, mereka memilih jalannya sendiri. Makanya Roma pasal 1 menuliskan, sekalipun mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka tidak mau menghidupinya. Mereka tidak mau menerima kebenaran dan mereka menjauh dari Tuhan. Maka penghukuman itu sebenarnya adalah ketika ada orang yang terpisah dari Tuhan. Itu menurut gue. Itu yang selama ini gue yakini. Iya. Jadi seorang filsuf ya, C.S. Lewis, dia menuliskan begini. The gate of hell was locked by inside. Pintu neraka itu terkunci dari dalam. Apa maksudnya? Kadang kita pikir Tuhan itu adalah orang yang masukin orang masuk neraka, kunci dari luar, wah, gitu kan? Enggak. Sebenarnya Tuhan itu sendiri terbuka dan bilang, ayo come out, datanglah pada kebenaranku. Tapi orang-orang itu nggak mau. Gue nggak mau. Mereka tutup pintunya, mereka biarkan diri mereka dalam penghakiman. Tapi kok itu kan api neraka. Gue percaya api neraka itu cuman metaforik. Yang gue percaya. Tapi kalau nanti ada api ya gue nggak tahu juga, karena gue nggak pernah kesana. Tapi ketika digambarkan begitu, penderitaannya ratap dan kertak gigi itu adalah penderitaan sebenarnya. Yang mau diutamakan tuh adalah penderitaan. Jadi penderitaan orang yang terpisah dari Tuhan dan kebenarannya itu menurut gue itu seperti dihukum dalam api, seperti ya. Sehingga bagi gue itu adalah fairnya Tuhan. Tuhan kasih pilihan dan mereka memisahkan diri dari itu. Balik kepada kita semua masing-masing. Nah, kalau lu penasaran atau kita ada yang penasaran dengan jawaban neraka itu, kita nanti akan mendatangkan seseorang yang katanya pernah ke sana. Dan balik lagi. Bikin konspirasi apa lagi Anda? Oke, jawab pertanyaan terakhir. Jadi Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus nggak? Teman-teman yang ambil kesimpulan. Gue cuman kasih sebuah pertanyaan begini. Teman kita maksud ngomong begitu kan sebenarnya mau bilang bahwa Habib Jafar orang baik. Kalau Habib Jafar orang baik, maka seperti Tuhan Yesus dong baik gitu. Tapi guanya belum sepakat dengan pernyataan itu karena gue bilang, pertama gue pesimis dengan hati manusia dan natur dosa yang dalam diri manusia. Sehingga apakah benar-benar baik gue nggak tahu. Dan yang kedua yang gue tahu adalah Tuhan mengadili setiap orang menurut hati nuraninya. Dan hati nurani setiap orang kita tidak benar-benar tahu. Dan yang ketiga, gue cuma bilang begini, bahwa Habib Jafar sendiri ketika dibilang anak Tuhan Yesus, dianya nolak. Dianya bilang, wah itu karena menurut ajaran agama dia, kalau dia mengiyakan dia anak Tuhan Yesus, maka dia syirik. Dia mempersekutukan antara Tuhan dengan manusia, karena dalam ajaran mereka kan Yesus bukan Tuhan tapi nabi. Dan kalau misalnya mereka dengan clear mengatakan orang Kristen itu mempertuhankan manusia karena dipersekutukan, maksudnya ya, 3 dari yang 1 dari yang 3 atau bagaimana begitu ya, ini mereka. Paham. Jadi Habib Jafar sendiri menolak dia disebut sebagai anak Tuhan Yesus. So, teman-teman sendiri silakan ambil kesimpulan. Gitu aja udah. Gue tadi mau ngomong cuma gak jadi. Gue jadi ingat ada satu. Tapi bukan berarti kemudian kita ya membedakan kita, pada akhirnya kan membuat kita kemudian bersikap buruk kepada orang lain kan, tidak. Iya, balik lagi kepada apa yang kita omongin panjang lebar tadi gitu. Tentang kita sebagai orang Kristen, tindakan kita, hidup kita, natur dosa kita, dan kasih karunia yang menyelamatkan hidup kita. Ya teman-teman, kalau ini gue gak perlu simpulin, tinggal nonton lagi 2 kali episode ini karena ini episode lumayan dalam. Lu ngomong panjang lebar berapi-api tadi mengingatkan gue akan sesuatu. Kalau podcast teman kita juga pernah ngomong, setiap kali lu datang mereka terdiam, ini gue diem dari tadi gitu, nggak ngomong-ngomong sampai lu kelar. Tapi ya that's it lah. Kalau gitu teman-teman, anniversary 104, thank you Koko Andre, luar biasa. Khususnya episode kali ini cukup berat, dan episode kali ini kesimpulannya adalah Julius anak Tuhan kok. iya betul, terima kasih. Seenggaknya gue melihat bagaimana Julius berusaha menghidupi hidupnya dalam imannya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Walaupun sering jatuh, bergumul, tetap bergumul, berdiri, berakar tradisi berdasar kitab suci, berdampak masa kini. Haleluya. Kalau gitu teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow sosial media kita di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin ini di dan Spotify. Juga jangan lupa untuk download aplikasi
aplikasi kita ada di App Store dan Play Store. Dan gue tadi mau bercanda tentang Instagram lo, tapi baru-baru ini postingannya tentang Hello God semua. Semua lukisan. Ya jangan lupa follow Instagram Koko Andre Tunggal, komen di setiap postannya. Bikin dia terganggu setiap hari dalam hidup ya. Kalau gitu, thank you Ko Andre for today, keren banget. Dan teman-teman, kalau teman-teman udah nonton sampai ke detik yang ini dan masih bingung nonton lagi dari awal, dan juga kita ada 104 episode lainnya yang bisa Anda tonton di dalam playlist kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan di Hello God on Topic, dan juga ke depannya kita nggak tahu kemana, tapi Tuhan pimpin terus karena podcast kita punya Tuhan. God bless you. Thank you Ko Andre, thank you Feby di sana. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman. Stay connected with Hello